Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Tata Hidang. Dan pada kesempatan perdana ini saya akan menyampaikan KD pertama, yaitu tentang perencanaan menu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video presentasi berikut. Oke, sekarang sudah tampil untuk di sebelah kiri saya, yaitu slide presentasi kita pada siang hari ini. Oke, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perencanaan menu, khususnya untuk mata pelajaran Tata Hidang yang berkaitan dengan Food and Beverage Service atau pelayanan makanan dan minuman. Oke, kita langsung masuk ke next slide. Di sini kita akan membahas tentang pengertian menu. Sebenarnya menu itu apa sih? Jadi menu adalah susunan hidangan yang disajikan pada waktu makan tertentu dalam satu waktu makan. Jadi bisa dikatakan makanan pagi, makan siang, maupun makan malam. Kemudian untuk fungsinya apa? Fungsi itu memiliki dua. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi untuk bagian produksi dan konsumen. Dan yang kedua ada sebagai alat pemasaran. Selanjutnya adalah pengelompokan menu berdasarkan waktu makan. Nah, selama ini kita di Indonesia hanya tahu sarapan, makan siang, makan malam. Nah, untuk kuliner Eropa atau kontinental itu biasanya kita terdapat beberapa pembagian waktu makan yang dimulai dari breakfast sampai supper. Nah, untuk breakfast sendiri waktunya jam 7 pagi sampai jam 10. Kemudian morning coffee jam 8 sampai jam 9. Brunch atau singkatan dari breakfast lunch itu antara jam 10 sampai jam 11. Kemudian luncheon itu antara jam 12 sampai jam 14, tea time, dinner, dan supper. Oke, selanjutnya tentang breakfast ya. Kita akan membahas tentang breakfast atau sarapan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah jamuan makan yang diselenggarakan pada pukul 7 sampai pukul 10 pagi hari. Nah, untuk breakfast sendiri, khususnya untuk continental breakfast, itu memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Karena biasanya orang Eropa atau orang Amerika itu berpendapat bahwa sarapan itu harus kompleks. Artinya, kandungan nutrisi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebelum nantinya akan masuk ke luncheon atau makan siang. Kemudian mudah dipersiapkan terkait proses dan ketersediaan waktu. Ya, orang Eropa khususnya untuk continental style mereka tidak suka ribet untuk yang breakfast, tapi memang harus kompleks. Jadi mereka menyiapkan menu-menu yang memang mudah disiapkan dan mudah untuk dihidangkan. Kemudian selanjutnya jenis-jenis breakfast. Oke. Sebagai orang Indonesia kita kenal yang namanya Indonesian breakfast. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang international breakfast. International breakfast secara umum, secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu continental breakfast, English breakfast, dan American breakfast. Apa perbedaan dari ketiganya? Nanti akan saya jelaskan sambil memasuki kade-kade yang selanjutnya. Kemudian ada contoh breakfast. Apa saja sih yang biasanya digunakan untuk makan pagi atau sarapan? Ada buah, bisa berupa fruit slice atau buah segar, atau juga bisa dibuat jus. Kemudian ada nasi, bubur, roti, dan aneka minuman atau beverage, bisa dari kopi, teh, coklat, maupun produk susu atau dairy. Kemudian untuk wujud makanan selinggar. Nah, ini biasanya Indonesia sekali ya, Indonesian breakfast. Biasanya kita makan pagi, makan siang, makan malam itu hampir sama, tidak ada yang membedakan. Biasanya ya hidangannya nasi saja. Bisa nasi goreng seperti ini, atau juga bisa nasi gudeg, nasi uduk, kemudian nasi pecel, kemudian nasi kuning, dan lain sebagainya. Atau biasa juga untuk beberapa daerah tertentu di Indonesia sering mengkonsumsi bubur untuk hidangan sarapan mereka. Ada bubur kambing Pekalongan, bubur ayam yang paling populer, kemudian bubur Manado, atau biasanya orang nyebutnya bubur Tinotuan ya, banyak terdiri dari sayuran di dalamnya, kemudian bubur bitan, dan lain sebagainya. Nah, untuk international breakfast sendiri secara garis besar tadi sudah saya jelaskan di awal, ini adalah hanya beberapa rangkuman dari materi yang ada di atas tadi. Biasanya selain buah mereka juga menyajikan roti. Rotinya bisa plain bread atau kita menyebutnya roti tawar,
kemudian toast yang kita panggang, kemudian dinner roll dan croissant. Atau biasa juga mereka menggunakan beberapa roti-roti seperti baguette dan French bread. Nah, saat mengkonsumsi roti, mereka biasanya juga memberikan beberapa tambahan bahan atau accomplishment, yaitu berupa butter atau margarin, kemudian bisa ditambahkan filling atau isian berupa jam, chocolate rice, kemudian cheese, kemudian peanut butter, and palm sugar, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masing-masing individu. Kemudian selain buah dan roti, kita mengenal juga yang namanya sereal. Nah, sereal itu dapat berupa flakes, puff grain, kemudian griddle cake, maupun hal-hal lain seperti contohnya pancake, waffle, itu juga bisa masuk ke kategori sereal, dalam artian dia masuk ke kategori quick bread. Kemudian meat dishes, bisa corned beef, hamburger, smoked beef, bacon, kemudian smoked chicken, dan lain sebagainya. Nah, nanti di sini biasanya orang Amerika atau Eropa secara umum suka sekali mengkonsumsi hidangan telur atau olahan telur untuk breakfast. Contohnya ada sunny side up, medium boiled egg, scrambled egg, omelette, poached egg, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk minuman tetap sama, tak lepas dari kopi, teh, coklat, maupun susu. Nah, untuk hidangannya bisa dibuat seperti ini. Fruitnya atau buahnya fresh fruit, kemudian fresh juice. Lalu untuk hidangan rotinya, aneka jenis roti bisa ditambahkan dengan butter, kemudian jam, dan lain sebagainya. Kemudian sereal, ini juga sereal yang berbentuk bubur. Kemudian aneka olahan daging, bisa berupa sausage, bacon, ham, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk complete meal, untuk breakfast, biasanya ini untuk American style. Kemudian untuk minuman kopi dan segala jenisnya. Di sini ada olahan teh ya, mulai dari teh putih, teh hijau, teh coklat, teh oolong. Semua bisa disajikan untuk beverage pada kategori breakfast. Kemudian aneka olahan coklat, frappe, kemudian coklat coffee, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sedikit rincian dan kesimpulan ya yang tadi sudah kita bahas untuk aneka jenis hidangan yang dapat disajikan pada waktu breakfast. Oke, nah di sini kita sudah sampai ke jenis-jenis menu dan ini akan berkaitan dengan tugas kalian nanti ya. Jadi untuk jenis-jenis menu, khususnya untuk menu yang sering kita jumpai untuk dunia kuliner itu ada 3, yaitu yang pertama ada a la carte menu, table d'hôte menu, dan special menu. Apa sih perbedaannya gitu ya? Oke, kita mulai dari a la carte menu. A la carte menu merupakan suatu susunan menu di mana setiap makanan dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai harga pada setiap makanannya. Oke, ini simple banget dan kalian sering jumpai ketika kalian berada di restoran atau rumah makan ya. Biasanya mereka membuat sebuah buku menu, kemudian di dalamnya itu terdapat nama-nama menu yang dijual atau yang dapat dipesan, disertai dengan harga satuannya. Contohnya bubur ayam seharga 15.000, nasi goreng 20.000, es teh 5.000, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan a la carte menu. Satu jenis menu memiliki satu jenis harga. Misalkan kalian memesan 4 menu, berarti kalian harus membayar 4 harga dari makanan tersebut. Lalu apa table d'hôte menu? Oke, kalau table d'hôte menu ini berbeda dengan a la carte. Biasanya ini digunakan untuk acara-acara khusus kenegaraan atau mungkin acara-acara table manner di hotel maupun restoran. Biasanya berupa hidangan modern, ya, hidangan bergilir modern. Kita kenal bahwa hidangan bergilir klasik itu ada 13 giliran. Nah, untuk modern itu biasanya hanya ada 3 atau 4. Kalau 4 biasanya appetizer, soup, main course, dan dessert. Nah, dari satu paket tersebut hanya memiliki satu harga. Jadi ketika kalian membeli atau memesan satu paket, maka kalian hanya perlu membayar satu harga saja untuk 4 jenis hidangan yang akan disajikan secara bergilir. Gitu. Kemudian untuk special menu. Nah, special menu sendiri memang tidak selalu ada ya, karena memang restoran atau hotel yang menyajikan special menu biasanya signature dish atau hidangan yang memang sengaja dibuat spesial oleh chefnya atau oleh rumah makan tersebut karena ada acara atau agenda tertentu mungkin.
Nah, untuk menu spesial ini memang tidak secara nyata terpampang di menu utama biasanya, tapi di menu sampingkan karena memang dia selalu berotasi dan berganti-ganti terus untuk beberapa hotel dan restoran. Kemudian selesai. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang perencanaan menu. Nanti untuk tugasnya itu seperti apa dan bagaimana cara mengumpulkannya nanti akan saya informasikan lebih lanjut melalui grup Kaisala. Jadi absen pun juga kalian harus absen di Kaisala. Baik, sekian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeah.